yang beberapa yang ditemui itu mereka ada sih untuk monitoring, tapi terlalu panjang sehingga dalam jangka waktu itu mereka tidak melihat apa yang terjadi. Oh, oke. Gitu. Nah, beberapa bisnis yang mereka itu membuat pit stopnya itu pendek jangkanya, itu Sesi The Expert kali ini kita akan kedatangan salah satu expert yang kami kenal sudah lama dan sudah mengatur waktu jadwal beliau kurang lebih hampir beberapa bulan ini, dan hari ini kita baru berkesempatan untuk berdiskusi dengan beliau. Beliau adalah Mas Samsul Hatta. Yuk kasih sambutan kepada Mas Samsul Hatta. Yeah. Halo Mas Adit, gimana kabarnya? Ya Mas Samsul, alhamdulillah. Sehat Coach, ya, alhamdulillah. saya manggilnya Coach karena beliau lebih banyak menangani klien-klien kami untuk pendampingan eksekusi. Oke, Coach Samsul, gimana aktivitasnya di saat pandemik? Ya, aktivitasnya sekarang dari depan laptop. Katanya agak kurang berdiri sekarang, banyakan duduk. Makanya biasanya ada ganjelannya ya, biar lebih enak ya. Iya, biar lebih enak ada ganjelan nih di sini. Oke, Coach Samsul, saya depan laptop di saat pandemik tetap eksekusi dari jauh, kemudian untuk pendampingan beberapa klien. Oke, Coach Samsul, boleh dong sedikit uraikan perjalanannya Coach Samsul, mulai dari karir di saat profesional sampai sekarang menjadi seorang coach, seorang trainer dalam membersamai klien-klien dan perusahaan-perusahaan secara profesional. Silakan Coach. Oke, thank you Mas Adit. Jadi saya juga ini ya, di profesional saya kurang lebih totalnya 16 tahun kurang lebih ya bekerja lama juga ya. Perusahaan ya. Jadi di satu perusahaan itu saya kurang lebih 10 tahun lebih ya. Kemudian saya pindah ke perusahaan kedua. Di situ dipercayalah jadi jajaran top manajemen di sebuah perusahaan. Kemudian dari situ ya sudah mulai sih, kalau saya mulai masuk terjun di dunia coaching, training itu sudah dari 2007, Mas Adit. 2007-2008 itu sudah masuk ke dunia training ya. Ya sampai sekarang saya sendiri kalau sekarang sudah resign dari pekerjaan sebagai karyawan di kantor, sudah resign, sekarang full time di konsultan pengembangan sumber daya manusia, termasuk bareng di Continuous Improvement Academy. Iya. Dan beliau ini salah satu trainer senior coach untuk beberapa klien kami, dan ini juga yang sangat membantu ya. Dan hari ini kita akan coba uraikan salah satu materi, salah satu yang beliau dampingi selama di saat PPKM, di saat pandemik, dan itu akan diungkapkan sekarang nih, kita akan uraikan. Apa sih yang beliau akan sampaikan, materi-materi apa yang akan beliau sampaikan dan bagikan untuk rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang di saat pandemi. Oke, Coach, boleh dong Coach, kalau tadi kan kita sudah, berarti kurang lebih kalau di dunia coaching, 12 tahun lebih ya berarti ya? Kalau coaching profesionalnya, artinya mengambil sertifikasi profesionalnya itu dari 2012. Oh, 2012. Nah, okay. 2012. Itu mengambil yang profesionalnya ya. Yeah. Tapi kalau mulai training, karir training, kemudian pendampingan yang non coaching lah ya. Itu tadi dari 2007 awalnya. Oke. Gitu. Wow. Senior sekali ya. Enggak, belum putih kurang putih. Belum. Karena itu mengurangi ya, menghilangkan rambut, mengurangi potensi kelihatan. Betul. Lebih berusia. Oke, Coach, di saat pandemi ini kan sebenarnya teman-teman baik UMKM, perusahaan-perusahaan besar kan lagi berjuang banget nih, Coach. Betul banget. Kalau dari Coach sendiri, Coach Samsul sendiri melihatnya seperti apa nih? Apa yang harus dilakukan oleh UMKM, kemudian perusahaan-perusahaan yang sudah besar? Karena kan sekarang ini sebenarnya
nggak ada perusahaan besar ya, lebih ke arah semuanya Iya. berjuang nih untuk bisa bertahan. Apa sih yang mereka harus lakukan ketika menghadapi pandemik yang sangat-sangat panjang saat ini? Iya, Mas Adit, kita pertama mungkin kita perlu lihat dulu ya, karena memang ada kalau kita bagi semuanya terdampak, tapi ada yang dampaknya dampak ringan, ya, ada juga dampaknya yang cukup cukup berasa banget ya. Bahkan Mhm, mungkin di awal-awal pandemi ya kalau kita sering saksikan di berita ya, itu pengurangan karyawan tuh luar biasa gitu ya. ya, Nah, kalau kalau kita mau lihat apa yang perlu dilakukan, sebenarnya yang pertama adalah perlu remapping, Mas. Kalau saya oh, biasanya bilang remapping. Memetakan kembali kondisi yang ada. hmm, Kadang-kadang begini ya, Mas Adi dan teman-teman yang lain, bahwa kita ini menjalankan strategi yang sudah kita buat. oh, Ya, strateginya kadang-kadang kaku. Kaku dalam arti kata, oh ya udah kita sudah buat, ini tinggal dijalankan. Kita lupa bahwa kondisi itu berubah ya, nggak hanya setiap tahun, bahkan mungkin setiap hari kita perlu pantau itu ada perubahan-perubahan. Apalagi kondisi sekarang gitu ya, ya, kondisi pandemi. Awal-awal pandemi kita lihat bagaimana banyak banget ya usaha-usaha yang tumbang gitu, yang kemudian ada pun yang tetap bertahan tapi terseok-seok gitu ya. Eh, yang membedakan adalah yang cepat melihat situasi, kemudian memetakan kembali, dan kemudian mengatur strategi, kemudian bangkit. Ada juga yang kemudian ya pasrah gitu. hmm, Pasrahnya dalam arti kata tidak segera untuk memetakan kembali berdasarkan situasi yang ada. Nah ini mungkin hal yang mendasar ya yang perlu kita lihat dulu ini dalam menjalankan bisnis, usaha gitu ya. ya, Beberapa klien yang saya dampingi ya, termasuk yang pernah kita obrolin waktu ya, itu ya mereka buru-buru tuh rubah melihat kondisi. Oh ini bagaimana? Prediksi ke depan bagaimana? Kondisi seperti ini bagaimana? Oh nggak bisa nih harus perlu ada kan dulu pertama kali WFH ya. iya, Pertama kali WFH ini itu lumayan berantakan tuh. mhm, Kenapa lumayan berantakan? Karena banyak orang berpikir WFH itu hanya memindahkan pekerjaan yang awalnya di kantor itu pindah ke rumah, padahal enggak. hmm, Ya, makanya banyak berantakan. Ternyata ketika sampai di rumah, distraksinya, gangguannya banyak. Yang dari anaknya lah, yang dari keluarganya lah gitu ya. Ternyata produktivitas itu merosot jauh oh, oke, gitu. Nah, ketidakmampuan atau mungkin ketidaksensitifan inilah yang kemudian membuat banyak yang tumbangnya kelamaan. Ya, oh, yang terjerumus, bukan terjerumus, terperosoknya kelamaan. hmm. Ya, nggak segera bangkit. Mungkin itu yang paling awal, yang paling dasar mungkin itu Mas Adit. Oke, sip, menarik ya. Berarti, yang bisa dilakukan oleh teman-teman di UMKM, di perusahaan-perusahaan Mhm. besar, itu melakukan remapping untuk bisa melihat Yes, nih, sebenarnya betul. bisnisnya sudah sampai mana, kemudian potensi apa yang dimiliki. Dan tadi terkait dengan produktivitas ya, ternyata Ya, remapping ini juga akan menentukan nih, apakah produktivitas kita terus menurun atau iya turun betul, drastis anjlok, atau segera naik lagi dengan tentunya remapping betul. yang terbaru. Nah, ini kan ada remapping dan juga ada produktivitas nih, Coach. Mhm. Nah, untuk bisa kan saat ini tahu ya, kita ada WFH, ada WFO. Saat ini Betul. kita WFH. Bagaimana sih, di saat pandemik ini untuk bisa setelah tadi melakukan remapping, bagaimana nih kita untuk bisa kembali meningkatkan produktivitas di saat memang masih berlaku ya, kalau sekarang kan masih Ya, ada PPKM nih. Itu, ya. seperti apa sih, 50-50 Coach? gitu ya. Iya, 50-50, 50% masuk, 50% di rumah gitu. betul. Iya, jadi sebenarnya pertama kalau kita lihat, satu memapping kembali tujuan. Ya, Oke. memapping kembali tujuan. Oke, tujuan kita mau seperti apa nih? Mmm, Nah, memapping itu kan tidak hanya sekedar melihat tujuannya saja, tapi oh, melihat tujuan dan mengenali kondisi yang terjadi. oke. Nah, jadi bukan hanya kemudian, oh tujuannya mau ke sini, yuk kita kita Pindah. kencengin nih, wah kita hajar nih, kita ini bukan mati Mhm. konyol yang ada gitu. Iya, iya, iya. Nah, tapi kemudian tujuannya dan kemudian tujuan itu disesuaikan, di adjust dengan kondisi yang ada gitu. Mmm, Nah, dengan kondisi yang ada ini mau seperti apa? Nah, beberapa sempat ya saya ngobrol juga sama beberapa klien ya UMKM itu yang mereka mereka bilang gini,
aduh ini nggak bisa nih, kita nggak bisa mencapai target nih. Ya, kalau dalam coaching kan saya ini ya, explore mereka ya. Kemudian Explore ya. bagaimana? Ya udah kayaknya perlu dikurangi. Oke, bagaimana Anda melihat kondisinya kalau itu dikurangi dan bagaimana kalau tetap gitu. Kalau dikurangi kita tetap bisa achieve dengan kondisi yang ada. Kalau tetap kita bertahan dengan target yang lama, bisa jadi malah berantakan. Nah, pilihannya itu gitu waktu itu. Oh. Ini salah satu klien yang menarik nih. Ini Yeah. kasusnya menarik. Oke, dan apa yang mereka lakukan adalah mereka menyesuaikan. Saya nggak bilang mengurangi, tapi menyesuaikan. Kenapa? Karena kalau mengurangi kan logikanya dengan kondisi yang sama, targetnya dikurangi. Kalau ini kan kondisi berubah ya, kondisinya berubah. Jadi targetnya disesuaikan. Nah, ini juga bahasa coaching ya, bahasanya mereka ya. Jadi saya juga sebenarnya coaching tuh dapat inspirasi juga sebenarnya dari para klien. Nah, ketika mereka menyesuaikan itu ternyata bisa achieve. Nah, ketika bisa achieve itu, mereka kan jadi semangat ya, dan itu kemudian mengatur next-nya bagaimana. Jadi dia bangkit, tumbuh lagi gitu. Beda dengan yang, pokoknya fokusnya hanya target ini nggak bisa tercapai. So ya sudah, ini karena pandemi nggak bisa tercapai. Gitu. Selesai sampai di situ kan. Kalau dia nggak kemudian menyesuaikan, memetakan kembali kondisi yang ada dengan tujuannya seperti apa gitu. Maka yang terjadi ya mau berusaha sekuat apapun memang nggak realistis kan pencapaian. Oke, sip. Gitu. Berarti menarik ya Coach ya, antara si target tersebut setelah remapping, kita baca situasinya seperti apa, kita juga atur ulang ya, resetting ya, goals-nya ya. Goals-nya di resetting, diatur kembali, tetap menggunakan SMART terkait dengan tadi, lebih relevan, lebih terukur, dan tadi achieve ya, mampu dicapai ya. Dan ternyata ada faktor psikologis juga ya, ketika target itu tercapai, malah hasilnya bisa terus melebihi dan melebihi. Betul. Jadi makanya tadi bahasanya yang saya pakai tadi, ini juga saya ambil dari coach saya ya, itu adalah menyesuaikan bukan menurunkan. Gitu. Saya pernah sedikit agak nakal saya pancing. Lo gampang sih kalau ngomongin nurunin. Oh coach, ini kita kayaknya agak nurunin. Mereka nggak setuju dengan kata menurunkan ketika saya agak nakal saya pancing gitu. Oke, tapi ini menyesuaikan. Kenapa? Kalau menurunkan itu kondisinya kondisi yang sama tapi targetnya dikurangi, itu menurunkan. Tapi ini karena kondisinya berubah, kita menyesuaikan. Menyesuaikannya maksimalnya atau optimalnya sekian. Oke, make sense, masuk akal gitu. So, apalagi yang perlu dikerjakan, dan kemudian seterusnya mereka nyusun. Alhamdulillah tuh. Jalan gitu, coach berhasil, oke, lanjut lagi, naik, dan alhamdulillah sekarang berjalan terus. Iya. Jadi dengan kata lain, strategi zaman dulu yang kalau ada perusahaan bikin strategi tahunan, 5 tahun, 10 tahun, saat ini kayaknya mulai ditinggalkan kali ya, coach ya. Nah, mungkin bukan ditinggalkan, tapi mungkin disesuaikan. Periodically itu disesuaikan, dilihat juga dengan kondisi-kondisi yang ada. Ya kalau kondisinya tetap masih sama, ya nggak apa-apa, dicapai yang target-target yang sudah dibuat. Ya, dan lebih cepat merespon ya adanya perubahan. Iya, betul sekali. Kalau saya gini nih, teman sedikit Mas Adit. Jadi beberapa yang saya temui di lapangan gitu ya, itu mereka bagus banget, sudah punya goal bagus, menjalankannya bagus. Cuman yang kurang adalah monitoring. Atau monitoringnya kejauhan. Kalau saya pernah cerita Mas Adit dulu ya, ngobrol-ngobrol. Kalau di saya karena saya suka balapan, saya bikin istilahnya pit stop gitu. Jadi ada pit stop. Jadi mau capai goal, nah ada pit stop untuk monitoring. Dia monitoring. Oh ini bagaimana? Masih sesuai nggak? Masih. Nah, pit stop itu dibuat range-nya lebih pendek. Supaya kita bisa melihat kondisi perubahan-perubahan yang terjadi yang cepat ini, kita bisa menyesuaikan dengan lebih cepat juga gitu. Tapi yang beberapa yang ditemui itu mereka ada sih untuk monitoring, tapi terlalu panjang sehingga dalam jangka waktu itu mereka tidak melihat apa yang terjadi. Gitu. Nah, beberapa bisnis yang mereka itu membuat pit stopnya itu
pendek jangkanya, itu cenderung pandemi ini masih survive. Karena dari awal sebelum pandemi ya, mereka monitoring, oke ini masih berhasil nih. Next monitoringnya ternyata sudah pandemi nih. Ini kan jatuh kan. Nah, ini belum tidak terlalu parah, tidak terlalu jeblok lah ya, tidak terlalu turun gitu. Yeah. Nah, sehingga mereka cepat nih recovery-nya. Jatuh tetap aja terpuruk pada saat awal-awal tetap aja gitu. Tutup kok kemudian nggak produksi gitu ya. Tapi mereka bisa cepat recovery-nya gitu. Karena mereka bisa melihat kondisinya dengan cepat. Iya. Oke, berarti tadi menarik tuh. Selain remapping, resetting, eksekusi, jangan lupa monitoring ya. Monitoringnya juga jangan terlalu panjang, tapi bikin pit stop aja nih. Pit stop 1, pit stop 2, pit stop 3, sambil dievaluasi, sambil dilihat lagi apakah masih sesuai atau tidak ya Coach ya. Yes.